Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mumpung kita masih hidup, nggak ada jaminan sampai besok pagi kita masih hidup. Kematian datangnya mendadak dan tidak pernah bilang-bilang. Berapa kali sering kejadian, padahal tadi malam duduk di sebelah sama-sama, tiba-tiba besok terdengar kabar meninggal. Apa yang kita ucapkan? Ya Allah, padahal tadi malam masih di sebelah saya, nggak kelihatan wajah-wajah orang mau meninggal, tahu-tahu mati. Kita ini hanya sekumpulan orang-orang yang sedang sibuk mencari jalan pulang. Ya, kita ini hanya sekumpulan orang-orang yang sedang sibuk mencari jalan pulang. Kita sedang sibuk mengumpulkan bekal sekarang. Kira-kira bekalnya apa? Bekalnya harta. Betul, kalau hartanya dijalankan di jalan Allah. Bekalnya adalah ilmu. Betul, ketika ilmunya bermanfaat. Tapi kalau bekalnya hanya harta, tapi harta tidak membawa kepada kebaikan, mohon maaf lahir batin, sudah banyak bukti orang meninggal diantar sama yang tiga. Yang pertama harta bendanya, yang kedua sanak saudaranya, yang ketiga amalnya. Lihat, yang hari ini naik mobil mewah, begitu besok meninggal, mobil mewahnya yang naikin yang hidup-hidup, yang mati pindah ambulan. Gak percaya, buktiin besok. Ayo silakan, ilmu duluan, saya ntar aja ya. Ya Allah, masih banyak PR. Kemarin waktu di mobil sendiri bisa setel musik macem-macem. Yang anaknya masukin lagu setel ya CD Rumor. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Saya ingat ketika nyantri di Ma'had Darul Qalam, Mudirul Ma'had sekarang beliau sudah wafat. Beliau bilang, Ahmad, jangan semua jadi kiai, jangan semua jadi ulama. Harus ada yang jadi jenderal, harus ada yang jadi pejabat, harus ada yang jadi pengusaha, jadi hakim, jadi jaksa, semua. Yang penting hatinya santri. Kan kalau pejabat hatinya santri selesai, polisi hatinya santri selesai, pengusaha hatinya santri selesai, beres. Kan begitu. Wah, kalau semua jadi ulama repot, gak bisa. Nah, inilah kehidupan yang seandainya tidak pandai-pandai, aduh ya Allah, maka berjalanlah seperti orang yang berjalan di atas tanah yang banyak durinya. Lihat bagaimana orang yang berjalan di atas jalan yang banyak duri, banyak belingnya. Oh, akan hati-hati, pelan-pelan. Nah, jadi seperti itu. Ya, kita nggak tahu malam ini atau besok. Pastinya siapapun yang wafat tidak akan bawa apa-apa. Hari ini boleh bangga naik mobil yang bagus, musiknya disetel sesuai dengan selera. Tapi besok musiknya cuma satu, ngingung ngingung ngingung. Nggak bisa diganti, nggak bisa. Pak ganti yenen towongon holintang cabaku. Aku apa ujungnya apa? Apalnya setengah-setengah. Nah, nggak bisa. Nyengong, nyengong, nyengong. Hanya itu. Diam saja. Sekarang boleh pakai baju kaftan, besok kafan. Oh, yang pakai kaftan, T-nya saja dibuang, hanya tinggal kafan. Warnanya sama. Sama.
Ya, sama. Kendaraan yang terakhir apa? Pundak sahabat. Ketika sudah berada di apa ini? Katil, apa? Keranda. Pasaran. Apa? Ya itu. Susah ngomongnya. Kasur raga. Kasur. Oh ya. Ngerti. Kasur raga. Wow. Kendaraan yang terakhir pundak sahabat. Mobil parkir di tempat parkir yang boleh masuk ambulan. Makanya kalau kepengen mobil pribadi bisa masuk ganti ambulan. Dari sekarang biasain naik ambulan. Setiap hari setelan ngik nguk. Nah iya biar tahu. Begitu sudah ada di pundak sahabat-sahabat sebagai kendaraan yang terakhir berada dalam kasur raga. Siapa yang mengantar? Sanak saudara, istri semua. Istri yang kemarin dibela mati-matian. Mana mau ikuti kubur? Nah. Bu, kalau suami meninggal, ibu nangis nggak? Nangis? Yakin? Nah kalau ibu meninggal, suami nangis nggak? Pak sudah dapat izin dari mereka, nggak usah nangis. Mereka curang. Kita bilang suami meninggal, istri menangis gak? Menangis. Nunjukkan perasaannya. Kita balik pertanyaannya, istri meninggal, suami menangis enggak? Mereka yang jawab juga enggak. Ya sudah, nggak usah nangis besok Pak. Biarkan saja. Mereka sudah ngomong kok. Nangis Bu, nangis, kan ada lagunya tuh. Suami menangis, kan ada kan? Sebelah mata sambil mencari siapa gantinya. Rasain loh, rasain. Wajar. Loh, yang di sini merasa tersinggung. Kenapa? Karena masih ada nafsu. Yang namanya nafsu sifatnya ingin memiliki sendiri. Lah kalau sudah meninggal, nafsunya tidak ada. Yang ada hanyalah kesadaran. Barzah. Ketika seseorang masuk dalam alam barzah, dia ada pada pertengahan. Dia mampu melihat alam yang sesudahnya dan dia mampu melihat alam yang sebelumnya. Jangan yang dipikir sudah meninggal gak bisa lihat yang masih hidup. Dia tahu ini anak keturunan yang ngapain, apa dan berbuat apa. Kesadaran terhadap hukum Allah lebih besar. Karena apa? Sudah tidak ada ikut campur nafsu. Karena sudah meninggal. Ketika suaminya hari itu menangisi kuburan istrinya, dia nangis. 2 hari kemudian menikah. Itu yang terjadi adalah hukum moral di antara manusia yang hidup. Tapi istrinya yang mati bersyukur kepada Allah. Kenapa? Ya Allah, alhamdulillah dia dapat istri lagi. Khawatir dia besok berzina. Karena istrinya lebih sadar hukum di dalam kubur. Sadar hukum Bu di dalam kubur, nggak ada ikut campur nafsu. Ini kan yang menghukum hukum moral, nafsu juga ikut campur. Moral belum tentu benar ketika nafsu ikut campur di dalamnya. Cuma memang hukum moralnya, ya Allah tuh suami tega amat, kuburan istri belum kering, udah nikah lagi. Tuh misalnya kayak gitu. Pernah Pak, suatu hari ada seorang suami, kenapa? Kenapa? Pernah sekali waktu ada seorang suami, saking sayangnya sama istri, setiap malam ngipasin kuburan istri. Dikipasin. Sampai akhirnya ada orang tanya, Mas, mau apa tiap malam? Datang ke sini dari pagi sampai sore, ya, sampai malam hanya kepingin ngipasin kuburan istrinya. Sudah meninggal. Nggak usah lagi seperti itu. Dia nggak merasakan doa. Bukan begitu Pak. Saya ingat pesan istri saya, kalau kuburan belum kering nggak boleh kawin loh. Jadi supaya cepat kering, saya kipasin.
Aduh capek, aduh. Terlambat Bu ketawanya. Ya. Semua diikat dengan cinta, makanya susah dipisahkan. Padahal selesai sudah urusan. Urusan kita selesai. Dunia antara manusia dengan manusia, tapi tanggung jawab dan perhitungannya masih terus. Makanya ketika masih hidup sebisa mungkin perkecil rasa menyakiti orang lain. Karena hati-hati dengan hakul adam. Dengan hakul adam itu paling repot. Kita bikin salah sama Allah, minta ampun ya Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. Wa atubu ilaik, wa atubu ilaik. Astaghfirullah